Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari semua, hari ini kita akan bahas dua buah besaran terakhir dari bab yang disebut sebagai statistik deskriptif. Jadi sejak kita belajar hari pertama mengolah data, kemudian diringkas, dihitung measure centersnya ada 3, min, median, modus, kemudian dihitung sebarannya sejak kita belajar Q1, Q2, Q3, kemudian P10, P90, kemudian standar deviasi. Dan sekarang kita akan lanjutkan ke besaran skewness dan kurtosis. Nah, semuanya itu masuk ke dalam sebuah bahasan besar yang disebut sebagai statistik deskriptif. Statistik deskriptif. Nah, itu ya. Hari ini kita akan pelajari dua buah measurement, yaitu skewness dan kurtosis, gitu ya. Oke, apa itu? Jadi skewness itu ada 3 kondisi: simetris, kemudian kalau yang ini positif. Jadi cara melihat skewness itu dilihat bagian ekornya. Kalau ekornya itu memanjang ke kanan begitu, positif. Kalau ini memanjang ke kiri itu negatif. Oh ya, skewness itu apa ya, kalau bahasa Indonesia kan agak aneh itu ya. Skewness itu mencong begini. Nah, silahkan diterjemahkan sendiri. Jadi kalau simetris begini unskewed berarti. Kalau simetris begini itu berarti itu tidak skewed, itu tidak mencong gitu ya. Kalau positif itu mencong ke kanan ekornya, kalau negatif itu ke kiri. Ini nanti akan bermanfaat ketika melihat detail sebuah riset. Mungkin mungkin kondisi min, median, modusnya bisa sama begitu, tetapi perlu didalami bagaimana skewness-nya kayak begitu di lapangan. Nah, kalau kurtosis itu kondisi seperti ini. Kalau normal, distribusi normal itu namanya mesokurtosis. Kalau dia lebih kurus itu namanya leptokurtik atau leptokurtosis. Kalau dia melebar begini, gemuk begini, namanya ngeplet gitu ya. Ini juga berarti gambarannya kalau misalkan normal itu ya berarti rata-rata seperti kondisi alam semesta ini. Jadi misalkan sebuah distribusi IQ pada sebuah komunitas itu terdistribusi normal, ya dia berarti kondisi masyarakat itu adalah sama dengan rata-rata manusia umumnya. Tapi kalau ada sebuah masyarakat yang setelah dihitung itu kurtosisnya mengalami leptokurtik begini, itu berarti rata-rata orang tersebut memiliki kecerdasan yang lebih cerdas, karena dia lebih sempit ininya antara rata-rata dengan standar deviasinya itu, dibandingkan dengan apalagi kalau yang peleti. Kalau ngeplet itu ya mungkin rata-ratanya orang itu sama, tetapi ada yang sangat bodoh, ada yang sangat pintar begitu. Tapi kalau lepto itu rata-ratanya selevel gitu ya.
Jadi seperti itu penerjemahannya. Oke, yang akan saya bahas adalah bagaimana menghitung besarannya. Jadi yang pertama adalah kita akan hitung skewness-nya. Rumusnya sangat sederhana. Kita gunakan besaran yang sudah kita hitung sebelumnya. Skewness itu nilainya di banyak literatur itu 3 min dikurangi median begini dibagi standar deviasi gitu ya. Kalau untuk kasus yang female responden, ini untuk saya singkat skewness SK begitu. Untuk yang female, karena saya kemarin menghitungnya pakai female, nanti Anda pakai yang male, itu berarti 3 dikalikan 76,75 dikurangi 75,21 dibagi 12,14. Ini sama dengan 0,3806. Nah, seperti yang di sini dibilang tadi, kalau positif skewness itu kakinya cenderung menjulur ke kanan. Nah, berarti walaupun ini 0, tapi masih positif. Masih ini positif. Berarti dia positif skewness. Positif skewness. Memang kalau Anda perhatikan di grafiknya, ketika kita menggambar dengan poligon itu dia cenderungnya memang kakinya menjulur ke kanan gitu ya. Nah, jadi ini perlu menjadi perhatian bagi pembaca data. Artinya si pembaca data ini punya kesadaran bahwa populasi yang digambarkan oleh positif skewness itu menunjukkan ada beberapa responden yang memiliki nilai tinggi. Dalam hal ini adalah denyut jantung respondennya ada yang sangat tinggi. Beda kalau atau contoh yang lain, misalkan ada sebuah hasil penelitian skewness positif begini untuk kasus yang IQ misalkan, berarti si pembaca data itu akan menyadari bahwa di populasi yang diteliti tersebut ada beberapa orang yang jenius misalkan karena dia skewness-nya positif. Tuh. Berarti kalau negatif ya sebaliknya gitu ya. Oke, skewness-nya untuk yang perhitungan saya seperti ini, nanti Anda terapkan assignment-nya untuk skewness yang male, bagaimana apakah positif atau negatif gitu ya. Kemudian bagaimana kalau urusan kurtosisnya. Kalau kurtosis itu rumusnya simpel juga, menggunakan yang sudah pernah kita hitung, yaitu Q3 min Q1 dibagi 2 P90 min P10 ya. Untuk kurtosis yang female berarti saya terapkan kurtosis yang female itu 83,14 dikurangi 67,83 dibagi 2 kali 88,59 min 62,83.
Oke, ini kalau dihitung hasilnya 0,297. Nah, kalau kurtosis ini membaca angkanya berdasarkan standar normal. Nah, kalau normal atau meso atau begini saya terangkan, andaikan K itu sama dengan 0,263, itu berarti ini adalah meso kurtik. Artinya ini adalah normal distribution. Berarti yang ini yang normal. Saya hapus saja biar tidak mengganggu. Berarti yang ini kalau 0,263 itu pakai huruf ini. Jadi ini K sama dengan 0,263. Besok kalau saya menerangkan distribusi normal, kita buktikan bahwa K distribusi normal itu 0,263. Itu ya. Nah, kalau kondisinya K lebih besar daripada 0,263, ini namanya pleti. Nah, kalau pleti itu saya pakai warna yang lain, pakai warna merah. Nah, warnanya apa? Pleti merah ya. Merah itu adalah K lebih besar dari 0,263. Nah, kalau lepto itu kondisinya lebih kecil. Pakai warna apa bata ini ya. Ini K lebih kecil dari 0,263. Nah, begitu ya. Jadi gunanya untuk apa? Gunanya ini untuk bagi yang pembaca data, bagi pemakai data, user, itu dia harus menyadari apakah kondisi populasi yang diteliti itu kalau normal ya berarti dia menganggap bahwa populasinya itu sesuai dengan rata-rata umumnya. Tetapi kalau misalkan pleti itu harus hati-hati. Artinya dia sebarannya sangat, di sana ada yang sangat besar, ada yang sangat kecil. Kalau lepto itu ibaratnya ini akurasinya tinggi gitu. Nah, gambarannya kalau orang menembak atau memanah itu kan ada sasaran begini ya. Kalau normal itu ya sebarannya itu begini. Kalau pleti itu terlalu luas. Memang dia sasarannya ke sana tapi terlalu luas gitu. Nah, kalau lepto itu sangat akurat. Kalau lepto itu bisa dia bisa bagus begitu. Dapat diandalkan gitu kalau lepto. Seperti itu kira-kira aplikasi kurtik. Nah, untuk kasus kita ini berarti lebih besar, tapi hanya sedikit gitu ya. Jadi ini adalah kasus 0,297. Ini adalah lebih besar atau pleti tapi tidak terlalu besar. Ini masuk golongan pleti. Masuk golongan pleti kurtik gitu ya. Oke, silakan kemudian dihitung untuk responden Mills assignment-nya ya. Jadi assignment itu responden Mills. Itu silakan dikerjakan. Nah, untuk jawaban yang assignment kemarin menghitung P10 P90 sebagai berikut ya. Nanti Anda kalau yang belum benar dicek kebenarannya, kemudian di resubmit. Jadi seperti yang saya
contohkan di responden females gitu. Untuk responden males ya kira-kira prosesnya sama begitu. Ini pulse, kemudian ini F, kemudian midpoint sudah dihitung, kemudian F dikalikan dengan midpoint sudah dihitung. Yang mulai Anda hitung untuk yang kasus ini adalah X midpoint dikurangi min, kemudian X midpoint dikurangi min dikuadratkan gitu ya, dikuadratkan, kemudian dikalikan dengan F dikalikan dengan X midpoint min dikuadratkan. Nah, sampai di sini kemudian Anda jumlahkan ke bawah. Nah, inilah yang saya tunjukkan. Kalau di sini sudah benar ya berarti insya Allah benar. Berikutnya ini adalah F dikalikan dengan X midpoint min X bar kuadrat. Ini sama dengan 4397,5. Nah, kemudian standar deviasi standar deviasi ya. Standar deviasinya itu kan berarti di sini kan sigma juga 40 ya. Ini kan akar sigma F dikalikan X midpoint min X bar kuadrat gitu dibagi sigma F. Ini berarti ya ini akar 4397,5 dibagi 40. Ini kalau dihitung nilainya 10,485 atau 49 itu ya. Coba dicek punya Anda. Nah, nilai ordinary-nya berarti ya dari min dikurangi 2 kali S, jadi nilai ordinary-nya rata-rata dikurangi 2S ordinary pulse sampai X plus 2S. Ini kalau dihitung antara 48,719 ordinary pulse sampai 90,72 itu ya. Oke, silakan dicek apakah pekerjaan Anda sudah benar itu ya. Kalau belum benar diulangi lagi, kemudian di resubmit dan kemudian mengerjakan yang skewness dan kurtosis gitu ya. Kalau sudah selesai berarti tugas saya menjelaskan kepada Anda statistik deskriptif itu selesai. Nah, kita akan melangkah ke ilmu-ilmu statistik berikutnya. Oke, sekian dari saya. Tetap jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.